Pada episode sebelumnya, Kafka memutuskan untuk menjadi kaiju sepenuhnya. Jadilah Kaiju 8 bangkit dengan jantungnya Kafka. Mina masih berada di samping Kafka, tapi Kafka pergi begitu saja. Agak kasihan sih sebenarnya sama Mina. Udah jauh-jauh ke sana, tapi Kafka tidak mengatakan apapun ketika bangkit. Yang jelas penampilan Kaiju 8 masih sama seperti sebelumnya. Dan pukulan Kafka berhasil mendarat di tubuh Kaiju Meireki. Kedatangan Kafka jelas meningkatkan semangat manusia. Ruang komando segera mengabarkannya kepada semua pasukan. Narumi terlihat senang karena berhasil mengulur waktu sampai Kafka kembali. Dan Narumi menyuruh Kafka menunjukkan apa yang Kafka dapatkan. Pukulan Kafka berhasil memukul mundur Kaiju Meireki. Terlihat mulutnya sampai mengeluarkan darah. Sekilas penampilan Kafka masih sama seperti sebelumnya. Tapi apakah Kafka tidak mendapatkan peningkatan kekuatan apapun? Ruang komando masih tidak paham bagaimana Kafka bisa hidup kembali. Padahal sebelumnya tanda vital Kaiju 8 sudah tidak terdeteksi. Keiji Itami merasa itu adalah bagian dari keajaiban. Tapi Keiji Itami masih pesimis apakah Kafka bisa menang. Kemudian muncul dua tanda di tubuh Kafka dan titik tengahnya adalah inti Kaiju. Kafka tidak menghindar dan menerima serangan tanpa melawan. Inti Kaiju 8 langsung terbuka, tapi tubuh Kafka mampu beregenerasi dengan cepat. Bisa dibilang kecepatannya meningkat dari sebelumnya. Hoshina merasa aliran kekuatan Kafka berbeda dari biasanya. Dan Kafka berkata akan mengaktifkan kekuatannya. Seketika tubuh Kafka diselimuti kebencian manusia dari masa lalu. Di saat itu Kafka teringat masa lalunya. Hari di mana Kafka ke hutan dan tiba-tiba muncul kaiju raksasa di depannya. Dengan cepat Kafka kembali dan melaporkan kepada divisi pertahanan. Tapi hanya itu saja yang bisa Kafka lakukan. Andai saja hari itu Kafka sudah bisa bertarung dengan kekuatan seragam 99%, atau punya kemampuan menembak dan berpedang yang hebat, atau kekuatan apapun selain bocah kecil yang tidak berguna, pasti rumah dan kota Kafka tidak akan hancur, beserta dengan toko yang sering dikunjungi Kafka, restoran yang menjadi tempat kerja ibunya, taman tempat Kafka bermain, sampai Mina juga tidak perlu kehilangan kucingnya. Semua itu adalah penyesalan yang dibawa Kafka sejak kecil. Tapi sekarang Kafka sadar bahwa semua itu harus ditinggalkan. Memang benar Kafka tidak menjadi prajurit hebat ketika sudah dewasa. Tapi satu hal yang akan terus Kafka lakukan adalah bertarung dengan kepala menghadap ke atas. Setelahnya Kafka melangkah maju meninggalkan semua penyesalannya sejak kecil. Tapi Kafka kecil memegangnya dengan wajah tersenyum yang penuh keyakinan. Nampaknya tujuan mereka sudah satu arah. Dan sekarang adalah saatnya mengakhiri pertarungan melawan Kaiju. Tubuh Kaiju 8 terlihat retak dan muncul Kaiju 8 dengan wujud yang baru. Perbedaan besarnya hanya terlihat pada warnanya. Sementara bentuk tubuhnya terlihat masih sama seperti biasa. Kemungkinan itu adalah bentuk terakhir dari Kaiju 8. Hasil dari tubuh Kafka yang menyatu sempurna dengan Kaiju parasit. Tapi jika begitu, kemungkinan Kafka menjadi manusia semakin mengecil. Jadi mungkin kita akan mendapatkan bad ending. Saya masih berharap Naoya Sensei akan memberikan ending yang absolut sinema. Dan Kaiju 8 akan berakhir dengan grafik tertinggi. Tapi untuk sekarang kita nikmati dulu pertarungan terakhir Kafka. Dan chapter selanjutnya akan rilis sekitar 2 minggu ke depan. Pastikan kamu subscribe supaya Mina baik-baik saja. Jadilah bagian dari 20.000 anggota pertama Kerajaan Sains. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.